Halo, selamat sore Raffi. Halo, halo. Sore Kak. Oke, sip. Selamat datang di kelas hari ini ya, Raffi ya. Raffi, gimana kabarnya? Suaraku terdengar jelas kan ya, Raffi ya? Iya, Iya, dengar gimana Raffi jelas. kabarnya? Sehat sih Kak. Sehat ya. Sehariannya Hmm, gimana nih? Kayaknya lagi cukup sibuk ya, Raffi ya. hmm, Lagi sibuk sama apa? Boleh dong ceritain, Raffi. Kemarin ini Kak, apa laprak Oh, lagi ada laprak ya. Sampai kapan lapraknya, Raffi? udah selesai. Udah selesai. Jadi harusnya minggu Nah, depan udah aman, Raffi ya. puas sih Kak minggu depan. Oh, minggu depan tuh UAS. Nah, Oke. bisa bisa udah mulai UAS. Oke, tapi minggu depan kalau kita kondak kelas masih aman nggak? Aman kan ya? Eh, aman aman sih Kak. Aman ya, harusnya ya setiap waktu 1 jam aja gitu lah ya. Mungkin nanti di malam harinya atau gimana gitu ya. Hopefully nanti jadwalnya pas, jadi kita bisa kontak kelas ya Raffi di minggu depan ya. Oke, buat tugas algonya gimana Raffi? Ada kendala gak? Belum sempat lagi. Belum sempat lagi ya, berarti lagi Hmm, sibuk. Ini kemarin laprak sama minggu depan UAS ya. Sampai kapan Raffi UAS ya Raffi? Sampai Senin minggu depan. Sampai Senin minggu depan, berarti itu sampai tanggal 22, bener gak? Sampai tanggal 15 Kak terakhir. Oh iya, sampai tanggal 15 berarti ya. Sampai tanggal 15 baru habis itu libur ya, habis itu ya. Libur semester ya, libur semester juga ya sekalian ya. Iya, Oke, masuk lagi berarti bulan apa tuh Raffi? Februari. Februari Kak. Wah, banyak tuh ya liburnya ya. Mantap lah, mungkin bisa direncanakan liburannya mungkin ya, atau enggak gimana ya. Oke, kalau gitu thank you Raffi untuk update-nya ya. Mungkin kita langsung masuk aja. Jadi buat hari ini kita discuss namanya modul 3 lesson 6 ya Raffi ya. Jadi kita belajar namanya asynchrony and the browser environment ya. Jadi kalau minggu lalu kita udah belajar mengenai beberapa hal ya. Salah satunya tentang animation di minggu lalu. Terus juga minggu lalu lagi kita udah belajar tentang OOP ya. Nah hari ini kita akan belajar namanya asynchrony and BUM ya, BOM di sini. Jadi ini berkaitan sama JavaScript juga lah bisa dibilang ya. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja kita start nih buat kelas kita hari ini. Jadi yang tadi aku bilang ya, kita belajar di modul 3, lesson 6 ya, modul 3, and then lesson 5 ya for today. Oke, aku izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat Raffi share screenku? Masih loading Kak. Udah, Gimana sekarang? Sudah? udah. Udah ya. Oke, nah jadi di sini kita bahas namanya asynchrony and the browser environment ya di modul 3, lesson 6 ini nih. Oke, discussion dulu namanya asynchrony tadi. Nah, jadi kita di sini ada new order atau pesanan baru ya. So today we will study two new tools. They are strange but useful. Jadi katanya ada dua tools baru. Mereka tuh aneh tapi berguna lah. Without further ado, let's go for it ya. Nah, what do you think will be the output the console after executing this code ya? Jadi di sini kita punya console.log before, and then kita juga punya set timeout function. Kita set di sini console.log, kita set timeout di 1000 ya, 1000 millisecond. Ingat di sini dalam millisecond sehingga nanti hasilnya jadi ya udah gitu ya. Satu. And then di sini ada after juga. Nah, the answer will surprise you ya. Jadi dia akan ikut seperti ini. Jadi kalau misalkan dilihat ya. Before and then jadi afternya itu di sorry. Jadi kan harusnya kalau misalkan ngikutin urutan pemrograman kan harusnya before and then timeout dulu baru after. Nah, cuman di sini enggak. Kenapa dia before dulu, habis itu langsung ke after, baru dia ke timeout ya kayak di sini ya. Timeout. Nah, why ini? Kenapa outputnya bisa seperti ini gitu kan ya? Memang sih kan di sini perbedaan dia tuh di sini kita kasih jeda dulu ya si buat si timeout ini. Cuman kenapa nih kayak gini? Oke, kita langsung coba cek aja kita coba pelajarin dari ini ya. Why? The code is executed sequentially. So the point is that the set timeout is an asynchronous function. Asynchrony is a tool that allows us to execute some commands outside the main thread while preventing the main code from the being blocked. Jadi katanya di sini kita tuh set sebagai set timeout itu dia asinkronus ya atau bahasa itu function asinkronus lah nggak sinkron. Nah berarti dia itu merupakan suatu tool ya yang membolehkan kita untuk mengeksekusi beberapa perintah di luar dari main thread utama yang pada saat itu juga preventing atau mencegah kode utama dari diblokir. Nah, itu ya. Jadi fungsinya itu sebagai hal itu tadi.
Next. For example, the event handler also works asynchronously. The function is not executed immediately, but while waiting for a signal on the event. The code doesn't stop completely. Jadi kita contohnya di sini ada event handler juga ya, yaitu ketika di event handler tuh ketika kita pengen misalnya kita buat suatu bahasa itu suatu aplikasi. Nah, event handler tuh fungsi sebagai apa? Sebagai dia tuh inilah bahasa itu kayak pengamanan lah, kayak buat nge-secure gitu bahasa secure. Jadi misalkan ada error, dia langsung kirim misalkan email atau enggak dia ngasih tahu ada kesalahan di mana, itu adalah sifat dari event handler. Kemudian dia juga bekerja secara sinkronus ya. The function is not executed immediately, jadi fungsinya tidak dieksekusi secara langsung, tapi dia itu akan menunggu untuk signal pada event tertentu ya. Dan juga code-nya tuh nggak berhenti secara completely atau tidak berhenti secara full. We already use this, and today we will sorry Rap. Jadi katanya kita udah menggunakan ini nih, dan kita di hari ini kita akan coba cari tahu lebih jauh lagi tentang ini ya. Okay, so the second issue that we have to discuss is getting information on location. Some pages ask for permissions to receive location information. Nah, jadi kalau misalnya Raffi ngeh ya, ketika misalkan kita ke suatu web ya, let's say Google Maps, itu nanti ada perintah kayak gini nih. Buat kita pilih allow or block ya, buat dia bisa mengakses lokasi kita. Sifatnya pop-up sih di sini ya. In fact, location information can be obtained using JavaScript. Since location is important and private information, the browser first get permissions to access it. Jadi katanya karena lokasi itu sifatnya itu tadi yang disebutin di sini ya. Jadi lokasi itu sifatnya inilah apa namanya, kita bisa bilang lokasi itu kita nggak bisa keep gitu, atau bahasa itu dia tuh adalah sifat yang private. Makanya di sini diminta untuk kita request terlebih dahulu ya buat hal ini ya, harus nanya. Oke, cool. It will probably also be possible to add a map. Nah, bisa juga nih kita tambahin ke map. So, the lesson goal for today, kita akan belajar tentang prinsip dari bekerja dengan asynchronous functions. Kita juga akan belajar cara asinkronis dengan menggunakan anim.js ya, atau anim JavaScript. Kita juga akan belajar gimana sih cara kita mendapatkan information dari suatu location atau dari suatu lokasi. And then kita juga akan menaruh pengetahuan kita ke dalam pelatihan nantinya ya. Jadi kita juga, ya udah, pokoknya nggak cuman praktis, nggak cuman teoretikal aja, cuman kita juga akan praktis dari ini. Ya, kita review dulu lebih dahulu ya di sini tentang namanya animation. So, okay, what is UI? Nah, langsung aja UI sendiri atau UI interface ya. User interface merupakan design aspect that affects the visual parts of the applications. Merupakan aspek dari desain yang memberikan visual effect yang merupakan bagian dari suatu aplikasi di sini. Nah, gimana nih caranya aplikasi itu bekerja di dalam browser? Nah, jadi animation itu dia berubah the values, mengubah nilai dari objects, properties setiap kali. Animation in the browser works frame by frame. Jadi bekerja dengan frame by frame. With each frame, dengan masing-masing frame, the property change its value by insignificant amount. Jadi property itu mengubah value-nya dengan amount yang tidak signifikan. Frequent frame change result in animation effect. Jadi katanya dengan seringnya pergantian frame, itu menghasilkan efek dari animation ya bahasanya di sini. Sekarang how to create complex animations in CSS. Gimana cara kita membuat complex animation dalam CSS itu sendiri. Nah, di sini cara buat kompleksnya kemarin kita udah belajar ya, namanya ada keyframes di sini. Kita set dengan namanya add keyframes. Saya ingat namanya add keyframes. Merupakan suatu construct. Kita juga bisa men-specify values dari objek propertiesnya untuk different states ya, untuk hal berbeda. Di mana masing-masing state atau masing-masing bagian itu dideskripsikan dengan sebuah timestamp. Jadi ada waktunya lah, misalkan ada misalkan 00 titik-titik 00 misalkan 5 berarti kan 5 detik atau enggak apapun lah ya. The time at which the object must change its state itu adalah di mana waktunya itu dia akan merujuk pada objeknya tuh harus diubah itu di mana. Oke, sekarang library ya. Nah, ini mungkin udah dibahas juga ya. Library merupakan suatu file with the code written by other developers ya. Jadi merupakan suatu kode yang sudah ditulis nih oleh developer lain ya. In the last lesson, di lesson terakhir, kita udah menggunakan namanya anim.js library. Ini mana membolehkan kita untuk memprogram full-fledged animation by calling a single functions. Yang dimana dia tuh kita udah mencoba untuk memprogram secara full-fledged ya animation ini dengan memanggil function secara single ya di bagian sini. Oke, sekarang topik baru asynchrony. Nah, contoh di sini, let's look at an example of asynchronous code. Nah, di sini kalau misalnya dilihat ya, kita print satu ya, ada I love algorithmics. All commands are executed one after other. Jadi katanya dieksekusi satu setelah yang lainnya. The second console log will only work when the first one has finished working. Jadi katanya yang console log yang kedua, nih yang kedua ya di sini, dia cuma bisa bekerja ketika yang ini udah ya. Kalau nggak bekerja udah ini bakal error juga. Gitu bisa dibilang di sini. Oke.
Even if we add the following function, meskipun juga kita nambahin function berikut nih, kita set di dalam function ya, kita punya nama functionnya print love. Console.love, love kita printkan si love di bagian sini. So I print love, dia akan loncat dulu ke print love, love algorithmics. Jadi dia akan sequentially ya. Jadi dia print itu satu per satu lah. The code remains asynchronous and the result is predictable. It worked as it was written. Jadi katanya ya sesuai sama yang kita tulis lah urutannya juga. Sekarang ada call stack di sini ya. There is the following concept in JavaScript. We can call it as call stack. A call stack is a data structure that stores information about the subroutines being executed. Jadi merupakan sebuah struktur data yang mana dia itu menyimpan informasi ya tentang subroutines dieksekusi. Di dalamnya ada di sini di JavaScript ya yang memonitors function mana nih yang sedang dieksekusi dan juga di mana dia harus mengembalikan result atau hasilnya di bagian sini. For simple programs, the stack is easy to illustrate. Jadi kita untuk program yang simple, the stack-nya itu juga mudah nih untuk kita ilustrasikan ya. Contoh di sini kita punya macam-macam. Contoh di sini kita punya namanya the loop service. Di sini ada apa aja? Ada resum, terus ada pause, ada rerun, ada edit, macam-macam ya. Jadi ini merupakan simple program ya. Nanti kita juga bisa namanya ke bagian namanya ke ini tadi ya. Loop service. Nah, ini merupakan salah satu ya bisa dibilangnya suatu web lah yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan hal ini barusan ya di bagian sini ya. Oke, ntar kita akan coba explore lagi. And for programs with functions too. Nah, ini juga bisa kita program dengan menggunakan functions juga ya. Contoh di sini ya. Kita set di sini console log I and then algorithmics and then watch other. Di sini kita bisa lakuin save and run juga. Oke, di sini tadi ada set timeout ya tadi ya. Let's look at the examples of code with the set timeout. What is going to be output to the console? Nah, jadi di sini kita lihat akan dilihat di set timeout function ya. Ini ada set timeout function di sini console.log inside 3000 and then n ya. Nah, apa nih kira-kira akan terjadi pada functionnya? Nah, ini mungkin kayak tadi ya. Jadi ingat lihat start dulu tapi langsung ke n. And then inside-nya tuh setelahnya Raffi. Jadi dia nggak ngeprint itu nggak sequentially, nggak dari start dulu, habis itu inside baru n, tapi dia kebalikannya. Yang dimana karena di sini kalau kita lihat ya, karena kita di sini ngasih timernya juga nih ke bagian set timeout ini. Why it happened? Kenapa bisa terjadi? If set timeout were added to the stack on the same principle, the entire script would stop completely for those 3 seconds. Jadi katanya jika set timeout itu kita ditambahkan ke dalam stack dalam prinsip yang sama ya, maka seluruh script akan juga berhenti secara completely ya untuk keseluruhan selama 3 detik di bagian sini. How does the set timeout work then? Nah, terus gimana nih cara si set timeout ini bisa bekerja? So di sini kita punya namanya callback queue. Nah, an anonymous functions from set timeout gets into a separate queue. Di sini kita punya namanya callback queue. Di mana di sini ada queue callbacks. Accordingly, the function itself then called as a callback. Jadi di sini bisa dibilang dia itu functionnya itu dia bekerja sebagai namanya callback ya di bagian sini ya callback. And then so many questions and so few answers. So how do we stack and queue coexist di bagian sini? Nah, di sini kita juga punya namanya event loop ya, merupakan suatu manager atau manage ya, buat manage for asynchronous calls in JavaScript that allows us to manage the stack and queue so that everything goes according to the plan. Jadi katanya itu membolehkan untuk kita manage stacknya atau urutannya dan juga urutannya sehingga apapun bisa ini ya according to the plan, bisa ngikutin urutannya atau rencananya di sini. It's the task to timely add a macro task, which is callback di sini ya. Ini merupakan suatu tugas untuk secara timely untuk menambahkan micro task ya. Bisa dibilang di sini callback ke stack jika stacknya itu udah free, kita tahu bahasanya kosong lah di bagian sini. Nah, nanti bisa kita coba juga ya di sini. Oke. Di sini kalau dilihat ya, di sini ada console log, I, bla bla bla, segala macam. Nanti kita bisa coba praktikin aja nih. Coba kita cek dulu. Ini save and run. Langsung high. Nah, di sini kelihatan ya jadi urutannya ya. Rerun again di sini, oke, console high, and then saya tamat dulu, klik the button, bla bla bla, welcome to the loop, dan segala macamnya. Jadi di sini nanti kita bisa juga coba ya bikinin kayak gini nih. Nah, timeoutnya baru dipanggil. Jadi karena kita ada delay-nya, nanti dia akan munculin seperti hal tadi. Oke, wait.
Nah, di sini ada add even listener tadi ya. Add even listener is also asynchronous function. Jadi merupakan function asinkronus juga ya. Yang dimana jika scriptnya menunggu untuk event atau kejadian itu untuk terjadi dan tidak mengeksekusi sejauh synchronous code ya. Jadi dia tidak akan dieksekusi lebih jauh sepanjang synchronous code, kode sinkronus. It would be not good. Nah, itu katanya nggak akan bagus nih di bagian sini. Nah, antara dia di loop service lah ya. And then for the animation, now that we are familiar with the principles of asynchrony, we can draw new conclusions by looking at this code. Nah, jadi katanya sekarang nih kita familiar nih dengan prinsip dari asinkroni ya di bagian sini ya. Kita bisa menarik, menggambar bahasa itu kesimpulan baru dengan melihat kode ini ya. Let's say kita punya di sini function namanya blok tadi. Kita set di sini dokumen query selector, kita panggil si bloknya. And then kita set juga di sini variable namanya current scale, set di satu. And then kita set juga function namanya animate. Ya, kita set di sini block.style, kita set transformnya, kita set di scale-nya, and then kita masukin si current scale-nya tuh berapa. Nah, contoh di sini kita masukinnya current scale sebagai satu ya. Nah, maka tadi ada di sini satu. Set. Oke. Nah, terus di sini tapi current scale-nya kita lakuin namanya incremental ya. Di sini kita tambahkan namanya plus equal 0.01. Jadi ntar dia bakal nambah jadi berapa aja, jadi mungkin jadi 1,01, tambahin lagi jadi 1, berapa? 02, tambah 0,01 lagi 1,03 dan seterusnya gitu ya. Dan kita set mode di sini, kita panggil si animate-nya, kita set mode sebanyak 10 nih di sini. And then kita panggil baru function namanya si animate tadi ya, buat kita trigger si function ini. Nah, so what's happen? Nah, yang terjadi akan ada di sebelah kiri nih, kalau Raffi lihat ya. Jadi ntar dia akan membesar perlahan Raffi ya, seperti yang Raffi lihat tadi. The animations here is divided into several parts, and each frame is paired functions call. And in this case, it is a spirit callback. This way, the stack is not blocked by a large operations when animation is performed. Jadi katanya animation di sini tuh dibagi menjadi beberapa bagian ya, yang dimana masing-masing frame itu merupakan spirit function atau bahasanya itu function yang terpisah. Dan di kasus ini merupakan suatu callback yang terpisah juga. Nah, di cara ini, the stack-nya atau bahasa tumpukannya itu is not blocked, tidak diblokir ya, dengan menggunakan large operation atau operation yang besar ketika animation-nya itu perform atau ditunjukkan. Nah, di sini kita punya apa aja? Kita punya animate ya untuk memanggil sebanyak mungkin asynchronous function. Kita di sini juga punya namanya console.log and then done di bagian sini ya. Di mana dia akan menjadikan output ketika animation-nya belum selesai. Nah, di sini ada done and then ada juga animate di bagian sini. Oke, and there are no words, just emotions. Jadi katanya nggak ada kata-kata nih, cuman emotion saja. Gimana ya, that's cool ya, itu keren ya. Nah, sekarang buat promise di bagian sini. What if the task is set like this, execute a functions only after the first one is completed. As for synchronous code, everything is clear. Nah, ini mah gampang ya. Langsung aja ngeprint berarti apa? I love algorithmic sesuai sama urutannya di bagian sini. And then once again, what will happen to asynchronous code? So it's scary katanya. Jadi apa yang akan terjadi nih pada asynchronous code ya? Itu menakutkan. Nah, di mana functions wait to be called in the micro task queue, which is callback queue ya. Jadi function itu akan ditunggu dan juga memanggil micro task queue atau urutan secara micro task. Di sini kita punya namanya callback queue atau urutan callback. Dan hanya setelah mereka itu go to the stack gitu atau bahasanya ke urutan atau ketumpukan. When asynchronous function is finally called, nah akhirnya ketika asynchronous function itu dipanggil, kita nggak bisa nih mendapatkan result dari execution-nya, yang dimana value-nya tuh akan kita returnkan. Or even conclude whether it was triggered or not. Atau mungkin kita nggak bisa juga nih, mungkin conclude atau bahasa itu menyimpulkan juga apakah itu udah di-trigger atau belum. Nah, for this purpose, kita di sini punya namanya promise access in JavaScript tadi atau di JS ya. Nah, di sini promise sendiri merupakan suatu objek yang menghubungkan kodenya dan mengembalikan result atau hasil dengan kode yang harusnya kita terima sebagai hasil tersebut ya. Nah, ini gimana caranya kita buat promise are created. Nah, di sini kita set variable promise, new promise function resolve reject. Nah, di sini kita set ya promise, kita set functionnya. Sini ada resolve sama reject ya buat di bagian sini tadi. Nah, lalu di bagian sini resolve is a callback functions that available within promise. Jadi katanya si resolve ini sendiri merupakan function yang ada di bagian promise ya.
Nah, dia tuh dia harus dipanggil di dalam asynchronous function at the last moment atau bahasa itu di momen terakhir ya. Dimana ini merupakan gimana sih caranya promise itu bisa mencari tahu functionsnya itu sudah selesai apa belum. Nah, di sini ada reject juga ya. Reject juga merupakan functions, but we won't consider it. Tapi kita tidak akan mempertimbangkan hal ini. Jadi di dalam si promise sendiri ada dua function ya Raffi ya. Kita punya resolve dan juga punya reject ya di bagian sini ya. Seperti yang Raffi bisa lihat. Oke, nah di sini sekarang ada juga using timeout. Kita akan coba simulasikan time consuming operations ya. Nah, di sini kita punya function tadi namanya promise tadi. Kita set tadi functionnya kita punya resolve dan juga reject. Kita set timeoutnya panggil si promise tadi, si resolve sekarang dan kita set sebanyak 5.000 millisecond. That means berarti 5 seconds ya. Setelah 5 detik, promise will switch from the pending state being executed to be resolved state, which is has been executed ya. Jadi di sini kita akan mengubah yang tadinya dia itu being executed atau bahasanya sedang dieksekusi menjadi sudah dieksekusi ya, has been executed. Now we can also use the then method to specify what code should be executed when promise has gone to the resolve state. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan metode then ya untuk menspesifikasikan kode seperti apa sih yang harus kita eksekusi ketika promise itu udah hilang ya, to the resolve step atau bahasa itu udah selesai lah atau udah hilang. Itu dalam namanya state penyelesaian ini. Nah, di sini kita set aja langsung promise, then kita set function resultnya, and then kita set juga di sini console.log sebagai result tadi ya. Nah, di sini kita bisa set tertentu aja, kita set then, and then segala macamnya nanti outputnya akan kurang lebih seperti ini tadi ya. Okay. The result gets the value passed to the resolve, so that will be output to the console 5 seconds after launch. Jadi katanya results itu sendiri akan mendapatkan value yang dilemparkan ke dalam resolve tadi ya, yang dimana ketika dia itu selesai, nanti outputnya itu akan ada di cancel ya, 5 detik setelah dia itu launch atau bahasa itu meluncur di bagian sini. Tadi di sini kita punya bagian tadi ya, kita udah set functionnya. Terus kita di sini panggil promise, and then function result, oke, maka dia akan printkan si resultnya itu seperti apa ya di bagian sini tadi. Oke. Now, one of the scenarios for the applications of promise is pretty close to us. It seems that if we run to any functions synchronously. Nah, jadi di sini bisa dibilang ya, satu dari skenario untuk application-nya itu jika promise itu adalah sangat dekat ke kita. Itu terlihat jika kita menjalankan dua anim functions secara sinkronus. Nah, contoh di sini kita punya dua anim ya. Anim 1, anim 2. Di sini kita set ada block 1, ada block 2, scale-nya sama, and then isingnya juga sama. Nah, cuman di sini bedanya targetnya beda. Itu ya, targetnya ada beda di bagian sini. Sama-sama anim tapi targetnya beda. Ini what's happen, nah lihat seperti ini ya. Both blocks will animated simultaneously. Nah, dua hal nanti akan bekerja secara berbarengan nih. Si dua bola tadi yang barusan kita buat ya. Dua bola tadi nanti akan muncul seperti yang di bagian sini tadi. This is because under the hood, the anim functions, the element change frame by frame, and each frame of the animation goes into the queue along with the frame of the second animation. Ya, itu jadi karena di bawah hal itu ada anim function ya, yang dimana elemen itu akan berubah frame by frame, dan masing-masing frame dari satu animasi akan pergi ke urutan ya, sepanjang si frame itu dari animation second atau bahasa animasi yang kedua. Oke, nah di sini bilang I've got everything now we need to promise make them consistent. Nah, so to make two animations run sequentially, we can use the feature of anim functions di bagian sini. Di mana hasil dari functionsnya akan bekerja di dalam large objects ya dengan promise sebagai salah satu propertiesnya. Di mana nanti state-nya itu bisa kita monitor ya atau bisa kita pantau lah, kita bisa lihat. Nah, di sini tadi kita set ya anim kurang lebih sama block scale, oke, ising. Nah, sekarang tambahannya ada kita tambahin dot finish then kita panggil function buat next animation. Nah, ini seperti apa nih? Oke, kita coba next lagi. Nah, di sini kita akan tambahin promise ya. In order to animations to be performed sequentially, we can use a feature to any functions. The result of the functions word is a large object. Oke, nah di sini nanti kita buat lagi, tinggal satu lagi nih, one more time. Tadi udah dibuatin, kita tambahin dot finish ya. Penambahannya di sini setelah anim ini tadi. And then what's next animations will happen di bagian sini. Nah, kita harus tentuin urutannya dulu ya. By order di sini, so first the anim functions return as an object. Jadi katanya anim function akan mengembalikan satu objek.
Lalu juga nanti finish is one of the object properties ya. Finish merupakan salah satu properties dari object, and then this property is promised that will switch to the result state as soon as the animation is finished. Jadi katanya di sini ada this property merupakan promise that yang akan mengubah ke result state ya, atau bahasa state yang selesai segera ketika animationnya itu udah selesai. And then therefore, by getting a property and specifying functions in then, we will force these functions to be executed after the initial animation is completed. Jadi karena itu, setelahnya, dengan mendapatkan property dan juga menspesifikasikan function di dalamnya setelah itu, kita akan memaksa nih, atau biasanya forcing function ini untuk bisa diexecute setelah initial animation udah selesai. Jadi ketika animation awal tuh udah selesai ya di bagian sini. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan buat sequentially ya, perlahan. Jadi satu dulu, baru kedua. Finish then functions. Nah, jadi dia itu akan ngebuat nggak jalan barengan, tapi dia itu akan diexecute setelah blok satunya udah selesai, Raffi ya. Nah, lihat ya, udah jadi, baru dia akan pergi ke blok 2 dengan menggunakan finish dan function barusan ya. Gitu. So let's sum up the result. So asynchronously is a tool that allows us to unload the main execution stack and do asynchrony, the set amount and even listener comments word. And the anim functions returns an object from which we can get a promise and perform sequential animations. Jadi di sini ada 3 hal yang barusan kita pelajarin ya. Di mana tadi ada asynchrony merupakan tool yang membolehkan kita untuk kita unload ya main execution stack. Ada juga di sini dikarenakan asynchrony, the set amount and even listener comments itu bisa bekerja. And then any functions akan mengembalikan objek yang dimana kita bisa mendapatkan promise tadi ya, dan juga perform sequential animations. Jadi animation kayak tadi. Sip, itu aja. Let's go, Raffi. Kita coba kerjakan buat tugasnya, Raffi ya. Let's go. Kita coba kerjakan buat tugasnya. Boleh share screen ya, Raffi. Di modul 3, lesson 6 ya. Berarti ini ya, asynchrony and bomb, nomor 14. Number 14 ya di bagian sini. Nomor 14, asynchrony and bomb. Oke, let's go. Udah di share screen? Udah ya? Oke, let's go. Kita coba jawab nih. Choose the correct statements tentang hal ini. Nah, di sini kita akan coba jawab nih buat pertanyaan berikut ya. Choose the correct. Callback is a function that will be called immediately after the function gets into queue. Bener gak nih? Jadi callback merupakan suatu function yang akan dipanggil secara langsung ketika function-nya itu dia udah pergi ke queue, atau bahasa itu ke pengurutannya lah. Nah, ini kira-kira bener atau enggak nih? Enggak ya. Nah, lalu juga di sini apa? Callback is queue is a destinations of the main program code. Jadi merupakan suatu desain dari main program code. Nah, ini juga enggak ya. Lalu apalagi asynchronous operations can be run from the main program code. Nah, kira-kira bisa nih asynchronous operations bisa dijalankan dari main program code. Ini benar ya. And then apalagi callback queue is a queue of micro tasks like set amount and even listener. Nah, benar ya. Jadi callback queue ini sendiri merupakan queue ya, atau bahasa urutan dari microtask seperti set amount dan juga add event listener. And then asynchrony is a tool that allows us to postpone executions of operations for a while without blocking the main code. Nah, ini juga benar ya. Jadi itu kita gunakan untuk kita bisa mengexecute main code lah bahasa di sini. Oke, lalu apa di sini yang console.log kira-kira asinkronus mana, Raffi? Console.log atau set amount yang asinkronus? Yang console.log. Yang mana? Yang console. Yang jawabannya set amount ya. Jadi yang asinkronus itu set amount. Ini berarti sinkronus ya, console.log. Oke, we have for correct answer ya di bagian sini. Kita punya 4 jawaban benar. Number 2, choose the correct statements. The result returned by asynchronous functions cannot be obtained in a synchronous code. Bisa gini, hasil dari yang dikembalikan sama si synchronous functions nggak bisa nih di-obtain di dalam synchronous code. Ya, ini enggak ya. Habis itu apa lagi? The result returned by asynchronous functions can be retrieved in synchronous code by using promise. Nah, ini benar ya. Jadi result dari yang dikembalikan sama si asynchronous functions itu bisa di-retrieve ya, atau bahasa itu bisa diambil di dalam synchronous code dengan menggunakan promise barusan. And then apa lagi? Promise is an object that allows us to track the status of asynchronous functions. Ya, sini ya. Jadi promise merupakan suatu objek yang membolehkan kita untuk track status dari asynchronous function, atau bahasanya function dari asynchronous. And then promise is an object obtaining the value returned by a functions. No ya. Nah, yang satu lagi ini. Promise can be used to specify the code be executed
when asynchronous functions complete its operations. Jadi katanya promise itu bisa kita gunakan untuk specify kodenya untuk bisa mengeksekusi ketika synchronous functionnya menyelesaikan operationnya. Nah, di sini kita punya 3 jawaban benar ya Raffi ya buat segmen nomor 2 ini. Oke, nomor 3 sekarang. Nah, coba dilihat. Lihat gambarnya. Nah, di situ ada, oke ini belum ke load punya aku nih. Nah, ini dia. Set amount functions I, let love, no promise, functions resolve reject, love, algorithmics. Nah, and then kita printkan si hal ini. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Udah pasti awalnya I ya, karena di sini I-nya cuma 500 nih. Cari yang awalnya I, ya, udah pasti ini berarti ya. I love algorithmics. Nah, jadi di sini console.love, love dulu, baru ntar pas resolve dia akan manggil algorithmics. So, the answer is I love algorithmics. Sudah? Oke, sekarang nomor 4. Say hello to Freddy. Finish the program. Write a program that outputs the three message to the console. Hello Freddy, how are you? Its message should be output every 2 seconds. Use promise. Oke, di sini ada error ya. Nah, di sini kita akan coba benerin nih. First, hello Freddy. Nah, di sini bener. Second, how are you? And then what's again? How are you? How's the weather? Oke, di sini kita benerin dulu. How's the weather? Nah, sebenarnya buat ini mungkin kita bisa pakai ini aja ya. Nah, kalau misalkan kita udah pakai petik itu, how's the weather? Coba aku dijalanin dulu. Nah, di sini masih belum selesai nih. Kita perlu nambahin si promise-nya di bagian sini ya. Yang kita set dulu promise tuh kayak gimana? Nah, kita panggil lah promise function, and then kita panggil di sini di promise tuh ada 2 parameter tadi ya. Punya resolve, and then kita juga punya namanya reject. Okay, we have resolve sama reject. Nah, jangan lupa di sini kita kasih curly brackets, kita panggil namanya set timeout. Oke, panggil functionnya lagi. Nah, dalam sini lagi kita bungkus lagi ada namanya curly brackets lagi. Isinya ada siapa aja? Ada second ya. Ada si second yaitu kita manggil how are you-nya. And then ada juga di sini resolve. Resolve-nya juga seperti ini. Oke, di sini dibilang every 2 seconds ya, setiap 2 detik. So, make sure kita kasih jedanya 2000 berarti ya, 2000. Nah, 2000 udah. Oke, kalau misalkan udah di bagian sini. Nah, sekarang kita masukin lagi namanya promise then. Promise, jadi dia akan terjadi apalagi nih, promise dot then, manggil function lagi. Jangan lupa suatu method. Dia panggil set timeout lagi, set timeout. Oke, nah dia akan manggil baru yang third. Oke, nah kita kasih juga di 2000 ya. Oke, coba kita jalanin. Hello Freddy. Itu 2, how are you? Atau 2. Nah, itu dia, how's the weather? Jadi di sini kita menggunakan delay-nya sebanyak 2000 detik ya. Jadi ntar force-nya di-execute dulu di bagian sini. Kalau force-nya langsung di-execute ya, cuma di sini dia akan ngasih waktu tunggu selama 2 detik. Oke, nah, make sure jawabannya seperti punya aku ya Raffi ya. Hello Freddy, how are you? How's the weather? Udah bisa belum? Nah, oke, coba gue diikutin. Promise, then function di bagian situ ya. Hello Freddy, how are you? Oke, how's the weather? Oke, good. Itu udah benar Raffi ya. Jangan lupa di checklist secara manual di sini. Kirim tugas. Oke, lanjut nomor 5 sekarang. Create an animations. Create a moving wheel animation as shown in the example. There are 2 animations here, and the second one is only performed after the first one has finished. Here are the important parameters. The duration of both animations is 1.5 seconds. Each animations, the wheel rotates by 360 degrees. The delay before performing each of the animation is 1 second. Don't forget to use easing. Nah, jangan lupa juga di sini pakai namanya easing tadi ya. Nah, pada bagian sini sih belum ada something, belum ada yang terjadi ya. Nah, kita bisa ke bagian JavaScript-nya aja, Raffi. Tambahin dulu di sini lebarnya dulu mungkin ya buat di hal ini di bagian sini.
Oke, jadi bisa ke bagian ini, kita ke bagian namanya tadi ini ya, kita set lebarnya dulu. Functions namanya let, width, panggil window, dot inner width, lebar dari width-nya. Terus kita panggil anim.js, anim, anim, oke. Oke, dalam sini anim kayak gimana? Kita set macam-macam ya, ada targets. Oke, English, table, oke, wheel, oke, container. Targetnya di sini kita mau ke wheel-nya ya. Di sini wheel mana wheel? Nah ini dia, kita mau ke kelas wheel. Sini masukin nama kelasnya wheel. Kemudian apa lagi? Masukin di sini translate ya. Translate ke X. Dasar di sini lebar dibagi dengan 2 dikurangin dengan 50 ya. -50. Bisa juga rotate atau perputarannya diminta 360 degrees ya, 360 derajat. Durationnya di 1,5 detik. Duration berarti 1500. Ingat in millisecond ini. Terus ada delay di 1000 tadi ya. Atau di 1 detik. Jangan lupa di sini kita kasih easing. Easing namanya di sini apa di sini kasih tahu gak? Oke, nah jadi di sini namanya is out squad ya buat nama di sini. Is out squad. Nah, ini bisa dicari-cari aja nih nanti di Google juga ada ya. Oke. Nah, lalu di sini kita tambahin kalau udah selesai. Dot finish. Oke, dot finish, dot then. Oke, sorry ini pakainya koma. Dot then kita akan manggil functionnya barunya, function. Nah, jangan lupa di sini kasih ini lagi. Nah, ini kita bisa kopikan aja nih biar lebih cepet ya. Baik, jadi di bagian si anime ini tadi kita copyin aja nih sampai sini, set, terus masukin di dalam parameter di sini. Oke, nah tinggal kita set aja ya. Nah ini biar lebih rapi, ininya ditaruh sini. Nah, will, oke, translate-nya di sini translate X-nya kita ganti nih. Itu ada translasi ya. Atau bahasa itu mungkin di sini buat kepindahannya. Plus, misalkan di sini tambahin 100 ya. Rotate-nya kita coba jalanin dulu. Nah, di sini kan masih belum ya. Di sini dia agak ke tengah, tet, berhenti. Nah, di sini kita kali 2 ya. Kita jadiin 720 terus 20. Nah, kalau tadi is in, sekarang kita masukin namanya sorry, tadi is out, sekarang is in. Coba, kalau dicontoh kayak gimana? Set. Oke, good. Nah, udah sama nih ya. Harus make sure pakai is in ya. Set. Nah, kalau is out, nanti dia langsung geser gitu. Oke. Nah, gimana Raffi? Bisa? Coba kayak ada problem tuh. Nah, kurang tutupnya tuh ya. Ininya nih belum tutup nih. Function. Nah, ya oke. Udah aman? Oke, Iya. sip. Udah di checklist ya. Oke, good. Nah, mungkin kita di sini lanjut ke presentasi dulu ya, karena di sini waktunya sisa 20 menit juga nih, dan kita masih ada presentasi yang harus kita coba bahas dulu ya di bagian sini tadi ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Bentar. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu Raffi ya, ke topik baru namanya browser environment di sini. Atau bahasa itu lingkungan dari browser ya. Nah, jadi JavaScript sendiri itu dia bisa bekerja nggak cuma dengan halaman ya. Ini mana the most striking example is the alert command already familiar to you. Jadi katanya di sini yang udah cukup familiar sama kita tuh alert ya, buat peringatan ketika dia nanti akan muncul pop-up. We can say that the alert pop-up notification is a part of the browser interface itself. Jadi katanya kita bisa mengatakan bahwa di sini ada alert pop-up ya. Notifications merupakan bagian dari browser interface atau bagian dari tampilan browser itu sendiri. Bukan dari tampilan interface dalam suatu halaman. Wow. Oke, so di sini ada evolutions dari JavaScript sendiri ya. Jadi previously
JS atau JavaScript itu ada hanya dalam browser dan juga bisa bekerja dengan DOM di sini ya. Over time, it began to gain popularity and now JS can be used in the browser, on the server, or in an electric kettle. Jadi kata di sini semakin lama ya, lama-kelamaan itu mulai nih meningkat popularitasnya dan juga sekarang JavaScript bisa juga digunakan di dalam browser, di dalam server dan juga bahkan di dalam electric kettle gitu bahasa di sini ya. In each of this example, the script in JavaScript perform different tasks. Jadi kata dia itu memperformkan tugas yang berbeda. Di dalam browser, they mainly interact. Jadi mereka tuh secara utama berinteraksi dengan suatu halaman. On the server, they process request. Dalam suatu server, mereka memproses suatu request, dan in the kettle, they return the heading element on and off. Gitu. Jadi mereka tuh berpindah secara on dan juga off di bagian sini. In its case, the script has its own environment. Jadi katanya di masing-masing kasus, scriptnya itu juga punya environment tersendiri. Ini mana environment itu akan provides global objects ya, atau bahasa objek secara global. And then functions-nya juga bisa digunakan di dalam suatu kode. For example, in a kettle, this can be an interface for interacting with the black light. On the page, this can be the alert command. Jadi katanya lingkungan itu akan provides global objects gitu, atau objek secara global. Dan juga functions-nya bisa juga digunakan di dalam kode. Contohnya, in a kettle, this can be an interface for interacting with the backlight. On the page, this can be the alert command. Bisa juga suatu perintah pemberitahuan. Nah, sekarang kita ke BOM ya. Atau bahasa itu Browser Object Model. The browser environment provides other objects besides DOM, di samping DOM, and juga alert. The entire objects tree is called BOM, atau bahasa tadi Browser Object Model. In one word. BOM sendiri merupakan browser object model. BOM is also a tree of objects, one of the nodes of which is document already known to the children. Jadi katanya BOM sendiri ada 3 objek di bagian sini ya. Salah satu dari nodes-nya atau bahasa itu ya, kalau nodes itu kalau misalnya diibaratkan tuh kayak dedaunannya ya. Ini mana dokumennya itu sudah diketahui ke children-nya atau ke anak-anaknya sendiri ya. Nah, now everything seems to be coming together. Nah, sekarang udah terlihat nih semua itu udah mulai bersamaan nih di bagian sini. Nah, jadi untuk urutannya sendiri, Raffi, kayak gini ya. Tadi ada browser object model, BOM. Nah, dia tuh punya child, ada DOM ya di sini, document object model. Ada juga di sini ada navigator ya, kita punya navigator, location, and etc. Ada juga di JavaScript ya, tapi ini ada story buat di bagian sini. Nah, jadi kalau dibilang tree-nya tuh parent-nya itu adalah dari si BOM ya, atau browser object model ini sendiri, Raffi, dari urutannya di sini. It turns out that the tree of available objects look like this, dan this is actually much longer. Jadi di sini yang di bagian segmen kedua nih cukup panjang ya, makanya di sini cuma disebutin example-nya aja. Contohnya adalah navigator, location, and then else. Let's use it right now. Oke, mari kita gunakan ya. So, location ini sendiri is one of the BOM objects. Of all its properties and objects, we're interested in only a few. Yang mana itu cuma interested aja ya dalam beberapa hal. Kita punya href property ya, merupakan full address of the current page. Jadi merupakan halaman full ya. Atau bahasa itu alamat full dari page sekarang. Ada juga reload di sini ya, yang membolehkan kita untuk reload halaman. Ada juga assign method yang membolehkan kita untuk redirect secara langsung user ke dalam address atau halaman baru. Ada juga replace method ya, atau bahasanya metode untuk pergantian. Yang mana dia sama ya, kecuali that the current page is not saved to the history. Nah, kecuali si current page-nya atau page sekarang nih nggak disimpan ke dalam historinya itu sendiri. Nah, sekarang kita punya namanya tadi location href dan juga .reload barusan. Di href property itu dia akan mengembalikan address of the current page ya. Jadi dia akan mengembalikan address atau halaman dari current page atau page yang sekarang. Jika kita secara manual mengganti value dari propertinya, browser akan memunculkan page new page ya, atau bahasanya page baru. Di sini kita bisa set ya console.log, and then kita set location.href. Dia akan mengembalikan apa nih di sini? Ya contohnya berarti dia akan mengembalikan alamat IP ya. Contoh di sini HTTP 127.0.0.1.8000 ya. It launch locally, dia akan munculin google.com ya, kalau misalnya kita terhubung dengan internet. Bisa juga location href google.com ya. Misalnya kita pengen langsung dia munculin ke google.com. The reload method obviously reloads the page. Jadi katanya reload method ini sendiri ya, itu secara jelas akan mereload ya, atau bahasa itu dia akan memuat ulang halamannya itu sendiri di sini. Jadi ada location and then reload barusan tadi ya. Okay, and then the replace and assign methods allows also redirect the user to the new address. Jadi kita replace dan juga
Assign methods juga meredirect ya, atau mendirect langsungkan si usernya ke dalam address baru. Jadi kita di sini ada punya assign ya, assign.google.com. Kita juga punya replace ya buat menempatkan. The only difference is that when we replace is used, jadi ketika kita menggunakan si replace barusan, the user will not be able to go back to the page, the usual row. Jadi katanya usernya tuh nggak akan bisa nih untuk pergi ke halaman dengan usual row ya, atau bahasanya tuh panah yang biasa. Ketika kita menggunakan assign di sini, itu akan menjadi possible ya. Kalau kita menggunakan assign untuk assign sesuatu, itu baru dia akan menjadi possible atau mungkin. Methods for redirecting to another page work almost like href. Jadi katanya di sini metode untuk kita redirect ke page lain ya, itu hampir sama dengan si href tadi dalam HTML. The difference that is that a link in HTML can only be added to the text, and the entire element, for example, a button, cannot be made a link. But locations can be used when handling an event in JS. Jadi katanya perbedaannya adalah link ya dalam HTML tuh cuma bisa bekerja, bisa ditambahkan dengan teks itu sendiri. Dan seluruhan elemen, for example, a button di sini atau tombolnya, nggak bisa nih kita buatkan suatu link. But locations can be used when handling an event in JS. Jadi kita locationnya tapi bisa digunakan ketika kita handling suatu event di dalam JavaScript itu sendiri. Oke, take note ya. So ada juga sekarang namanya navigator ya. Navigator sendiri merupakan objects yang dimana dia tuh lebih menarik lagi di bagian sini. Here's what we can get when we work with it. Kita punya namanya geolocations di bagian sini ya. Untuk properti yang berisi tentang geolocations objects with information about the current location atau informasi sekarang. Ada juga language property ya, yang berisi language yang bisa kita set di dalam suatu browser. Nah, di sini ada navigator language ya. Di bagian sini merupakan information about the language set yang kita tempatkan di dalam browser yang mungkin akan useful atau berguna jika page-nya itu mendukung multiple language atau bahasanya bahasa yang multiple. Depending on the language installed in our browser, we can set an appropriate interface language. Nah, tergantung pada language yang kita install di browser kita juga bisa set nih, kira-kira interface language-nya mau seperti apa sih. Nah, di sini kita contohnya ya, kita pakai if else. If navigator language equal to S, that means it will change to Spanish di bagian sini, Espanyol ya di sini. Ada juga else if, misalkan kita pakai en atau bahasa English, maka dia akan berubah menjadi English, like this one ya. Nah, jadi dia akan berubah seperti yang Raffi bisa lihat di sini. Ada juga di sini namanya .geolocations.get current position. Nah, di sini nanti get current positions method akan menjalankan nothing ya, tapi gantinya adalah dia akan membutuhkan two pass ya, to callback functions, untuk memanggil functions callback-nya. One of them will trigger if everything went smoothly, and the other if there was an error. Jadi kata di sini, ini sendiri ya, dia itu akan nge-trigger ketika berjalan secara smooth, dan lainnya akan trigger ketika dia itu berjalan secara error. Nah, seperti ini ya, jadi kalau function sukses, maka dia akan bilang everything worked out, but when function error, dia akan bilang failed. Nanti dia akan perintah salah satu ya, antara dia sukses, berarti dia sukses, atau enggak error ketika udah terjadi error di bagian sini. Oke, gitu. Oke. Nah, di sini kurang lebih seperti ini juga ya. Ada juga success post. Ini kurang lebih sama ya, post juga buat ini biasanya itu koordinat ya. Geolocation subject, ada juga error post ya, ketika dia akan ngasih tahu ketika error. Oke, mungkin untuk presentasi mungkin sampai di sini Raffi ya. Ini cukup panjang. Kalau kita kondak sama 1 jam, mungkin agak nggak bisa nih karena ini panjang banget. Mungkin sebagai gantinya aku kirimin ke Raffi ya. Nanti Raffi bisa coba baca lagi. Nah, di sini aku langsung kirimin dari PPT-nya aja nih. Nanti Raffi bisa baca lagi dari slide ini ya. Ya, mungkin dari slide 83. Aku kirimin di chat ya Raffi ya. Raffi. Nah, mungkin sebelum kita close, kita kerjain tugasnya dulu Raffi ya. Buat segmen yang kedua. Yuk, boleh di-share screen juga Raffi ya. Kita kerjakan yang segmen yang kedua nih. Let's go, boleh di-share screen. Oke, number 1. Choose the correct statements. Nah, apa nih? Environment is set of object and functions that the browser provides to JS. Benar gak nih? Environment merupakan set dari suatu objects dan juga functions yang dimana browser tuh akan provides ke dalam JavaScript. Nah, ini benar ya. And then once again, the environment is the same as the locations. Environment merupakan suatu hal yang sama seperti locations. Nah, ini enggak ya. Iya. So, apalagi, alert is a part of environment provided by browser, not included in DOM. Jadi alert itu merupakan bagian dari environment yang dimiliki oleh si browser yang tidak disertakan di dalam DOM itu sendiri ya. Yes, ini benar ya, dokumen object model. Oke, apalagi? Alert is part of DOM? No. Nah, ini dia jawabannya ketiga ini ya. With environment objects, kita juga bisa menentukan
location dari usernya, addressnya di mana, dan juga kita juga bisa meredirect langsung ya si user ke halaman lainnya. Nah, we have three correct answers di bagian sini ya. Oke, udah nomor satu Raffi. Sekarang nomor dua ya. Oke, Oke. nomor dua. Choose the correct statements. BOM is one of the DOM nodes. Nah, ini kebalik ya. Dokumen is one of the BOM nodes, bener ya. Jadi dokumen itu percabangan dari BOM juga, atau bahasanya Browser Object Models. Window is one of the DOM. No, window itu merupakan root node dari BOM ya, atau Browser Object Model. Stop lagi, dokumen is the root node of DOM. Nah, ini baru dokumen, namanya kan DOM ya, Document Object Model. Dan apalagi, navigator is the direct descendant of the document. No, jadi dia itu merupakan direct descendant dari si window ya, navigator itu sendiri. Jadi kita di sini juga punya four correct answer, Raffi ya. Kita punya 4 jawaban benar di bagian sini. Oke, sudah, langsung next aja nih. Nomor 3 sekarang. Fix the errors in the program. Redirect. Oke, apa nih? According to the, nah lihat nih. Ya, langsung ke Google ya harusnya. According to the original idea, the program should redirect the user by the address youtube.com watch blah blah blah, and the ability to go back to the row in the browser and should have remained. Some part of the program has already been written. You just have to finish it. The program should work as in the picture, with the one exceptions. In the example, the link goes to google.com, but the final program should redirect to the user to the address specified in the task. Jadi katanya di sini final programnya itu harus juga redirect ke usernya ke dalam address ya, specified di dalam tugasnya tadi. Nah, oke, langsung aja kita coba buat ya. Nah, ini di sini masih belum merujuk kemana-mana. Kita set ke JavaScript, Raffi. Let button, oke, dokumen query selector kita ke redirect button barusan. Itu si button tadi ya, transitions namanya redirect button, udah. Add button listener, klik functions. Nah, di sini dia harus kemana? Nah, tinggal tambahin aja nih di sini. Location dot assign, assignnya kemana? Ke YouTube barusan. Kita copy aja nih. Set, ini dia. Sorry, di bagian HTTPS ya. Nih. Oke, ini agak susah nih. Nah, sini copy, terus kita langsung masukin aja ke bagian sini ya. Ketikin. Oke, coba kita cek. Nah, langsung buka YouTube ya. Nah, ini dia langsung redirect ke YouTube. Nah, ini mungkin nanti boleh di back lagi aja nih. Pokoknya kalau udah diklik dia redirect kemana, ke pindah langsung pindah, nah itu berarti udah bener Raffi ya. Nah, ini sudah bener ya. Nah, ini udah bisa dicek list punya aku. Gampang lah ya buat bagian ini ya. Tinggal kita tambahin sih location assign, terus masukin aja alamatnya itu di mana. Udah, Kak. Udah, oke lanjut nomor 4 sekarang. Number 4, bentar ya, ini aku agak, ini nih gara-gara tadi. Oke, write the program at the map. Add interactive map centered on the user's locations on the page. The program already has to go to create the map itself. All that's left to do is to get the current board coordinates and display the map on the screen clicking the Find Me button. Jadi katanya nanti ada Find Me button. The program should work as the picture. Lihat nih, seperti ini. Set, set. Ada Where Am I? Nah, tinggal diklik, nanti dia langsung munculin. Nah, di sini dia reference error ion is not defined ya. Nah, kita di sini butuh untuk benerin bagian ini nih. Nah, di sini oke, oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang belum kita ini nih. Let map, oke. Let button, let map player, oke. Nah, mungkin di sini kita bisa ke bagian segmen satu dulu nih. Di sini masih belum jelas nih. Nah, kita tambahin dulu ya. Kita panggil dulu buttonnya buat yang merujuk ke sana. Dokumen.query selector. Oke, di sini kita cari namanya, nama kodenya tuh find button ya. Find sesuai sama buttonnya di sini ya. Find button mana? Nah, ya, find button. Nah, terus apa lagi? Let map, container. Oke, container kita panggil juga dokumen query selector juga. Nah, di sini kita panggil dia tuh ada di map ya. Nah, mapnya di sini pakai hashtag. Nah, ini dia ID, karena kita pakai ID, nggak pakai kelas, maka kita pakai hashtag di sini. Map. Oke, and then kita baru masukin ke dalam ini ya. Button dot add event listener. Oke, kita set di sini klik. Set di sini function. Parenthesis, and then apalagi di sini kita set si ini ya tadi ya, ini sorry ini kliknya sampai sini.
Nah, di sini kita masukin apa lagi? Di sini masukin button.style, button.style.display sebagai apa? Sebagai non di sini ya. Coba non map underscore container. Oke, map kontainernya kita set stylingnya di sini style sebagai apa? Dot display sebagai blok. Di sini kita mau gunain bloknya di bagian sini. And then navigator ya buat location ya. Navigator dot location dot get current position buat dapetin posisi sekarang. Masuk ke dalam namanya function post di sini. Function, oke, di dalam parameter ada post. Nah, baru ntar di bagian sininya kita masukin ini semua ya. Dat. Nah, ini semua kita masukin di sini, Raffi ya. Kita pindahin dalam sini. Oke. Nah, di sini yang perlu dimasukin sebenarnya ada beberapa lagi sih. Ini di sini aku bantu ketikin juga ya. Ada apa aja? Ada lat ya, itu mengenai koordinat post.coordinates latitude. Ada di sini longitude juga. Jadi kalau dalam koordinat itu ada dua, biasa ada latitude dan juga ada longitude ya. Kita set variabelnya lon post.coordinates.longitude. Nah, ini udah jadi. Nah, di sini kita panggil open layers map, oke, and then OSM map layer from projects to projects ESG, bla 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 bla, position new open layers longitude longitude buat manggil longitude longitude tadi, transform from project tadi ini barusan to projects kita set zoomnya di sini, add layer, oke, map layer, map apa lagi nih, set center position, and then kita set juga zoomnya. Oke, coba coba ya, where am I? Nah, langsung bisa ya. Nah, jadi tadi kita perlu nambahin apa aja? Pertama, tentunya buttonnya kita trigger dulu nih, kita cari dulu buttonnya, terus di dalam buttonnya tuh ketika terjadi klik harus apain aja sih? Nah, terjadi namanya konsep ini tadi ya. Terusan ada longitude, longitude dan segala macamnya. Coba deh, Raffi mungkin boleh diketikin dulu aja. Udah benar belum? Ingat ada latitude, ada longitude ya. Jadi ada dua, lat sama long. Itu memang kalau dasar koordinat memang ada dua. Biasa isinya ada latitude sama longitude. Coba diklik muncul nggak? Nah, tuh use your location. Tuh yang di atas tuh ada pop up. Coba kamu enable dulu. Nah, oke. Langsung muncul ya. Tuh rumahnya Raffi tuh. Bener gak tuh di situ? Iya. Bener ya, langsung muncul alamat rumahnya Raffi. Karena dia ngambil dari latitude sama longitude, longitude gitu ya. Nah, coba kalau aku. Nah, walaupun ya mungkin bisa jadi juga nggak sesuai ya. Karena tergantung mapnya juga nih. Mapnya tuh mengizinkan atau enggak. Kalau misalnya kita locationnya benar, nanti harusnya nanti sesuai sama yang ada di bagian sini tadi. Gitu. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini ya Raffi ya. Oke, mungkin boleh dikirim. Nah, di sini karena waktu juga ya, pas banget kita di jam 6. Jadi buat pembelajaran hari ini sampai di sini Raffi, kita hari ini udah belajar cukup banyak ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar yang mengenai BOM tentunya ya, browser object model. Terus kita belajar mengenai asynchronous dan juga browser environment ya. Kita hari ini belajar tentang geolocation juga barusan. Terus juga kita belajar namanya promise barusan tadi ya. Kita belajar namanya promise barusan yang tadi barusan kita pelajarin. Ya Raffi barusan praktikin juga. Kita bikin our map juga. Kita belajar namanya sini prinsip dari asinkroni ya. Itu tasknya dengan stacking, kita manggil loop dan juga ada urutan juga konsep pengurutan gimana sih caranya konsep pengurutan itu terjadi. Kita juga belajar namanya tadi promise ya, konsep dari promise itu seperti apa. Dan juga kita pelajari juga nih structure dari objek namanya objek tree yang tadi ya ada bomb, ada dom, ada structure lainnya yang ada di dalam bahasa itu urutan pohon lah. Dan juga belajar gimana sih cara kita bisa mendapatkan locations dan juga kita embed atau bahasa kita menanamkan suatu map ke dalam suatu page ya kayak barusan tadi ya di dalam tugas kita barusan. Mungkin itu aja sampai sini yang mau ditanyakan Raffi sebelum kita selesai. Belum ada. Oke, belum ada ya. Kalau gitu boleh dong Raffi sebelum kita selesai seperti biasa, boleh dong dari Raffi di summarize hari ini Raffi belajar apa aja? Apa aja yang didapetin? Tadi tuh kayak buat nyari lokasi gitu kan. Mhm, Terus ada log mhm. apa buat ngeprint gitu. Terus apa lagi?
Terus ada Apa tadi? Longitude. Apalagi tadi belajar apa lagi tadi? eh, longitude sama longitude itu Geolog, kayak ya. buat map gitu. Buat map ya, pakai geolocation barusan ya. Nah, Oke, betul banget. Oke, mungkin thank you Raffi udah bantu summarize ya, betul banget tadi itu sesuai sama yang kita pelajarin hari ini. Kita hari ini belajar cukup banyak ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih banyak Raffi sudah join di kelas kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja Raffi ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya Raffi ya. Terima kasih. Selamat terima sore. kasih Kak. Sama-sama.